Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zainal Omega di Herbal Sehat Official. Saya akan bercerita mengenai penyakit GERD, asam lambung, anxiety, dan psikomatis yang saya derita. Itu dimulai pada tahun 2017. Nah, tapi sebelum saya bercerita lebih jauh, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe. Videonya di like dan di share ke media sosial yang teman-teman punya agar lebih bermanfaat dan lebih berkembang. Nah, awal mulanya ketika itu saya jadi panitia kurban di salah satu kelompok kerja di lingkungan saya. Nah, untuk pas hari itu saya pertama jadinya asam lambung saya itu karena lupa makan. Jadi telat makan, bukan lupa makan, telat makan, terus makannya sembarangan, terus kebiasaan yang selalu saya jalankan itu memang benar-benar ketika itu tidak berpikir mau akan seperti ini terjadi gitu. Jadi habis makan pedas, terus makan minumnya yang sembarangan. Ketika itu saya habis minum kopi, terus minum soda yang minuman yang bersoda. Jadi mungkin reaksi di tubuh waktu itu tidak menerima. Nah, ketika yang waktu saya rasakan itu pertama tidak di perut langsung, tapi yang saya rasakan itu waktu itu ketika pertama kali saya kena itu sesek. Jadi sesek di paru-paru, di perut, jadi perutnya agak kayak mengganjal seperti itu, kayak mengganjal. Jadi di ulu hati itu tidak plong. Nah, saya dibawa ke rumah sakit. Begitu di pertama kali sebelum dibawa ke rumah sakit sih dicoba, karena emang kalau saya kerasa agak sesak itu biasanya dikerik. Nah, dikerik di sini, di punggung. Tapi waktu itu saya dikerik di urut juga tidak ada perubahan. Nah, itu habis kurang lebih pas malam Jumat kalau nggak salah, itu habis, atau ketika pas pertama saya masuk ke rumah sakit itu waktu lagi saya membaca yasinan. Jadi diantar sama saudara, napasnya pendek lagi, nggak kuat, akhirnya saya ke rumah sakit. Nah, ternyata di rumah sakit saya ditanya sama dokternya, dokter jaga, habis makan apa. Saya nggak berpikir habis makan apa-apa, karena emang waktu itu ketika terjadi saya nggak makan yang sembarangan menurut saya gitu. Tapi untuk sebelumnya, di waktu sebelumnya itu ketika waktu malam, saya emang makan makanan pedas, terus tambah kopi, tambah yang bersoda gitu. Saya pikir-pikir lagi, dok, saya nggak makan apa-apa gitu kan. Nah, sama dokter itu dikira saya ada penyakit angina pectoris atau angin duduk. Tapi dokter nggak menyebutkan bahwa itu angin duduk stabil atau tidak stabil. Nah, kemudian saya dirawat di rumah sakit. Ketika dirawat, yang diberikan itu kebetulan dirawatnya di bagian jantung, jadi di poli jantung. Tapi yang diberikan itu sama dokter yang merawat saya itu tidak hanya obat jantung aja, tapi di situ ada obat-obat yang berhubungan dengan asam atau dengan penyakit perut. Obatnya yang terdiri dari sukralfat, omeprazol, lansoprazol kayak gitu, seperti kodein gitu.
Tapi saya nggak berpikiran, waktu itu nggak berpikiran negatif gitu ya. Jadi pikirnya saya sesek aja gitu, sesek. Nah waktu itu juga sekilas sih, sekilas. Jadi sebelum saya kena anxiety juga sekilas berpikir bahwa wah ini penyakitnya parah ini gitu, karena emang dirawat di instalasi jantung gitu, dirawat inap jantung. Sudah 4 hari dokter, ketika saya di rumah sakit, dokter memvonis ya saya penyakitnya lambung. Tapi yang saya herankan itu kok dirawatnya di jantung gitu, tidak di instalasi atau di ruang rawat inap lambung. Sudah 4 hari saya bisa dipulangkan ke rumah. Ketika pulang baru 1 hari di rumah kerasa lagi. Nah kerasanya itu balik lagi ke awal, jadi sesek, yang dirasakan sesek daerah dada sini, daerah sekitar dada sini kayak mengganjal, terus di perut, di ulu hati itu mengganjal. Terus seseknya itu ke dada sebelah kanan. Kalau saya dada sebelah kanan. Jadi di sini itu serasa nggak ada udara. Ada dada kanan ke perut kanan itu serasa nggak ada udara. Jadi kayak ngeplos aja gitu. Nggak ada, kurang udara, kurang oksigen. Nah untuk pas hari kelimanya saya berada di rumah masih kerasa. Waktu itu orang tua sempat bingung juga sih, jadi kok bisa pulang tapi masih kerasa gitu. Akhirnya saya dirawat kembali di rumah sakit, dirawat lagi di rumah sakit 4 hari lagi di rumah sakit, jadi jumlahnya 8 hari waktu itu. Untuk perawatannya sama juga, jadi dokter yang merawat saya pun itu cuman tersenyum aja gitu. Di pikiran saya itu kok dokter kayak gini gitu ngerawatnya, apakah emang pelayanannya apa gimana gitu. Waktu itu saya ditanya, "Bapak udah makan belum?" "Udah Pak, saya makan bubur," kata saya gitu. "Pakai sambal Pak?" Pakai enggak Pak, pakai telur," kata saya, "pakai yang lainnya lah, bumbu bubur." "Terus Bapak punya pikiran kesana kemari nggak Pak?" gitu kata dokternya. "Enggak Dok, cuman kata saya ini sakit lambung tapi kesesek gitu." Waktu itu saya belum tahu, jadi asam lambung itu bisa sampaikan ke sesek sensasinya. Akhirnya saya diobatin di hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8-nya, dan dokter juga menyatakan bisa pulang waktu itu. Ketika di rumah, ketika sampai rumah, sensasinya makin naik. Jadi seseknya itu makin menjadi, apalagi waktunya gitu, di waktunya itu sore sampai malam. Itu waktu itu jadinya saya kerasa seseknya itu ada jeda waktu. Jadi kalau misalkan untuk pagi biasanya dari bangun tidur sampai jam 9 atau jam 10 pagi. Nanti agak mendingan dari ke siang, nah sorenya jam 3 ke malam itu udah ngerasain. Jadi pikirannya udah mulai kalut tuh, jadi nggak bisa pikiran positif gitu. Pikirannya akan takut mati lah, akan takut penyakit berat lah. Udah 3 bulan berikutnya di rumah, akhirnya saya kontrol lagi, karena memang juga orang tua juga. Nah, ketika dikontrol, dokter meyakini bahwa saya benar-benar terkena oleh GERD. Jadi bukan asam lambung tinggi lagi yang naik, ini udah sampai ke GERD. Jadi GERD yang sensasi yang dirasakan saya itu selama ini adalah bukan dari asam lambung saja, tapi udah mencapai ke GERD.
Akhirnya saya di situ baca artikel, baca-baca di Google juga artikel masalah GERD. Nah, di situ makin jadi tuh pikirannya, anxiety-nya makin makin tumbuh, makin menjadi besar. Uh, GERD itu yang kena GERD itu bla 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 bla, GERD itu bla 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 bla. Akhirnya saya stres sendiri. Nah, sampai pada akhirnya saya ketemu dengan salah satu psikolog. Terima kasih ke Bapak Ibu yang kemarin udah ngasih tahu masalah rohaniah saya. Saya diajarin sama beliau masalah apa penanaman pola pikir yang baik gitu. Jadi jikalau kita misalkan kena GERD, kalian harus bla 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 seperti ini gitu. Nanti untuk apa jelasnya nanti saya cara mengolah pola pikir yang orangnya kena GERD, nanti saya bikin videonya lagi. Nah, udah hampir 2 bulan, 3 bulan saya coba terapkan pola pikir tersebut. Alhamdulillah kesini berangsur membaik, terus bisa menjalani kegiatan rutinitas yang biasa. Walaupun pada waktu itu sensasi banyak yang dirasakan selain dari sesak juga gitu. Nanti sensasi apa aja yang dirasakan oleh penderita GERD, anxiety dan psikomatis, nanti saya juga akan buat videonya juga. Nanti saya jelaskan di situ. Nah, sesudah di situ saya olah, akhirnya menemukan bagaimana cara untuk mengolah pikiran. Nah, di situ juga saya menerapkan pola-pola yang lainnya, seperti pola makan yang tadinya emang saya makannya berantakan, saya rubah juga. Terus yang tadinya saya pola hidupnya jarang olahraga, saya coba rutinitas olahraga, meskipun emang olahraganya juga terbatas gitu ya untuk penderita GERD. Nah, di situ setelah hampir 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan saya mencoba menerapkan itu, alhamdulillah sampai sekarang yang saya derita asam lambung GERD itu bisa saya kendalikan. Walaupun emang kata orang itu GERD nggak bisa sembuh, tapi mencoba untuk bisa dikontrol, dikendalikan. Nah, itu dari saya, cerita sebagai dari saya yang saya derita selama ini, yakni asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis. Untuk video berikutnya nanti saya akan coba membahas masalah apa sih itu GERD, apa sih itu asam lambung, atau apa sih itu anxiety atau psikomatis. Nanti dilihat di video berikutnya. Akhir kata dari saya, mudah-mudahan menjadi inspirasi atau menjadi semangat, menjadi titik terang bagi penderita GERD seperti saya, kalian yang di luar. Jadi inspirasi, jadi semangat untuk bisa sembuh cepat. Contohnya bisa saya rasakan sendiri, dan bisa dicontoh juga di beberapa orang yang sudah sekarang kembali ke normal lagi. Nah, di situ ada nanti tutor-tutornya juga, seperti di Rohimah Jaya Saputra ataupun di Cecil. Nah, di Cecil juga, di channel Cecil juga ada. Itu bisa menjadi tutor teman-teman semua. Dan itu juga merupakan Mas Rohimat juga merupakan tutor yang secara tidak langsung membuat inspirasi buat saya agar bisa cepat sembuh. Oke, teman-teman, sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.